Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdianto. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada suatu apa. Ya, begini Pak Bayu, sebelum kita mengadakan observasi, jadi ada 3 langkah yang harus kita lalui. Jadi pertama kan praobservasi, kemudian yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi sebelum kita mengadakan observasi, kita akan mengadakan pra-observasi terlebih dahulu. Oke. Begini Pak Bayu, kira-kira nanti untuk observasi kelasnya, nanti di kelas berapa nih? Ini saya mengambil kelas 10.4 pada jam ke-3 dan ke-4 pada hari Selasa. Oke. Kemudian terkait dengan observasi nanti, tujuan pembelajaran panjenengan itu apa? Ya, untuk materi kelas 10 pada semester 2 ini pada bab 1 adalah siswa dapat menjelaskan teori atom dan struktur atom secara lisan maupun tertulis gitu, Pak. Baik. Terkait dengan tujuan yang jenengan sampaikan itu, kemudian kira-kira area pengembangan yang panjenengan capai itu seperti apa? Ya, untuk materi teori atomnya ini kan ada 5 dasar ya Pak ya. Jadi ada teori atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, kemudian Niels Bohr dan mekanika kuantum, mekanika gelombang. Nah, ini anak-anak secara konsep itu bisa membedakan teori-teori tersebut dengan dari mulai penggambaran bola atomnya, atau model atomnya, kemudian bisa menjelaskan secara terperinci, kemudian bisa mengenal kelemahan dan kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, terus dari teori-teori tadi itu kan itu berkembang ya Pak ya, dari mulai Dalton, Thomson sampai dengan terakhir itu nanti diharapkan siswa itu dapat mengerti dari model atom yang pertama sampai model atom yang terakhir, kemudian digunakan sampai sekarang itu. Terus setelah itu kami menginjak kedua, setelah teori atom paham maka masuk ke struktur atom. Jadi anak-anak nanti bisa menerangkan tentang menjelaskan tentang lambang atom, kemudian konfigurasi elektron, mengenal proton, elektron dan neutron. Seperti itu Pak kira-kira Baik. yang ingin dicapai dalam pembelajaran nantinya. Kemudian terkait dengan KBM yang jenengan rencanakan nanti, kan tentunya ada metode dan model. Kira-kira metode yang jenengan gunakan, apakah mungkin diskusi atau mungkin semacam ceramah? Tolong jenengan sampaikan terkait dengan metode yang jenengan ingin laksanakan. Untuk metodenya ini saya hanya tidak banyak aktif ya Pak. Nanti kami hanya menyampaikan inti-inti poin dari materi dulu, kemudian itu menjadi dasar anak-anak untuk bekerja selanjutnya. Setelah kami ada awalan, pancingan, pertanyaan pemantik, maka nanti akan kami bentuk semacam diskusi kelas. Nanti kami bagi ke 8 atau 9 kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak dalam satu kelas. Kemudian kami beri tugas. Jadi yang kelompok 1 belajar teori tentang atom Dalton misalkan, yang kedua atom Thomson, atom Rutherford sampai dengan atomnya mekanika kuantum dan gelombang. Kemudian kami menyerah anak-anak untuk dibuat ringkasan materi dari berbagai sumber, bisa media internet, nanti bisa browsing, kemudian dari sumber literatur yang ada di perpus kami suruh untuk baca buku di perpus. Nah, setelah itu dibuat dengan Canva. Nah, nanti dari Canva itu anak-anak kan sekarang udah pandai ya Pak ya. Kalau zaman kita di PowerPoint, sekarang itu Canva, mereka udah mahir sekali dan bagus sekali desainnya sesuai kreasi mereka. Kemudian mereka akan mempresentasikannya di kelas Pak. Jadi mungkin pada pertemuan berikutnya, setelah pertemuan hari ini 2 jam kita diskusi materi, maka untuk presentasinya kita yang 1 jam hari berikutnya. Seperti itu. Terkait dengan metode yang jenengan ingin laksanakan, ini saya menangkap bahwa jenengan itu ingin meningkatkan mungkin aktivitas siswa dengan menggunakan metode diskusi. Betul nih? Betul Pak. Kemudian kira-kira model yang jenengan ingin laksanakan seperti apa? Tadi kan terkait dengan metode, ternyata yang jenengan laksanakan diskusi secara umum gitu. Kemudian model yang ingin jenengan laksanakan seperti apa?
Untuk modelnya mungkin ini bisa problem based learning ya. Jadi kita memberikan suatu permasalahan, problema, kemudian anak-anak mencari solusi atas problem itu. Nah, terkait dengan literatur yang ada, nanti kita cocokkan apakah sesuai dengan konsep yang kita inginkan atau masih miskonsepsi. Nah, kalau ada miskonsepsi berarti itu peran guru untuk mengarahkan konsep yang benar. Tapi kalau konsepnya sudah benar berarti tujuan sudah tercapai dengan baik. Gitu Pak kira-kira. Oke. Satu lagi Pak Bayu. Ya. Pada saat penjenengan nanti melaksanakan pembelajaran, kira-kira terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, nah itu yang biasanya kan sebagai inti. Jadi bagaimana kita itu memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Kira-kira strategi apa yang jenengan ingin laksanakan dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin bisa produknya, mungkin bisa prosesnya atau hasilnya. Apa mungkin bisa ketiga-tiganya penjenengan laksanakan? Oke. Ini saya mengambil ke proses ya Pak ya. Lebih ke proses atau konsepnya. Nah, di proses ini kan saya mengamati dari ketika mereka mulai bekerja, saya amati satu persatu secara keseluruhan. Nanti per kelompok saya akan keliling, bagaimana mereka membagi tugas di antara temannya, kemudian bagaimana keaktifan mereka dalam mencari materi, kemudian mana yang aktif mencari solusi dan mana yang agak pasif, mana yang berperan sebagai pencatat, mana yang nanti sebagai presenter, akan kita amati satu persatu. Jadi keaktifan ketika proses ini penting sekali karena kalau masalah hasil itu kan ya Pak ya, sekarang itu hasil itu kalau prosesnya sudah bagus mungkin ya kualitas hasilnya akan lebih baik gitu. Jadi kan lebih ke proses sama nanti berbuah pada hasil yang baik. Begitu Mbak. Oke. Saya kira cukup terkait dengan observasi yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita akan lanjut pada observasi kelas. Oke. Mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teori atom ya. Teori atom kemarin sudah kita ajarkan ya pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa jenis model atom ya? Ada 5 ya. Ada 5 model atom. Yang pertama teori atom siapa? Dalton. Kemudian teori atomnya Thomson, teori atom Rutherford. HCl ini kan berdasarkan nomor atomnya. Terus kalau membuat konfigurasi elektron itu angka 1 dengan S-nya ini sama besar. Karena dalam kimia itu huruf sama angka saja kalau bedanya beda nanti artinya beda. Oke. Maka saya selalu juga istilahnya kalau ngiling kalian atau mengingatkan kalian kalau membuat angka itu harus tepat. Karena S besar dengan S kecil dalam kimia itu berbeda. Lambang beda lambang, beda notasi itu sudah berbeda arti. Ya. Jadi ini pembuatannya 1S2 itu artinya di kulit pertama pada subkulit S ada 2 elektron. Ya kan? Ini berdasarkan teori Bohr kemarin. Kemudian di kulit kedua 2S2. Di kulit kedua pada subkulit S ada 2 elektron. Seterusnya jenis, nomor masanya sama, nomor masanya berbeda, nomor atomnya sama. Oke, P-nya 26, E-nya 26, N-nya 55 kurangi 26 berapa? Oh, 13 ya? 2, 9 29 bener ya? Hitung lagi Mbak? Ya, apa? Ya sekali disalahin ya? Dan gurunya mikir juga. Terus 63 29 C2. Di sini P-nya sama dengan nomor atomnya 29, P-nya 29, N-nya 63 kurangi 29 gitu dulu. Oke. Dari 2 soal ini siapa yang mau bertanya? Ada sesi tanya jawab dulu. Ada yang belum mudeng? Nek orang mudeng tak terangke, nek diterangke kancane mudeng, tanya temennya. Nanti namanya tukar sebaya.
Biasanya nih kalau guru nggak begitu paham, tapi ini dijelaskan kawannya yang tidak paham malah tahu. Malah itu pakai tanya teman, boleh. Oke ya, 2 soal selesai. Tidak ada pertanyaan. Sekarang kita menginjak ke soal berikutnya, nomor 4 dan nomor 5. Kelompok berapa? Kelompok 7 dan kelompok 8. Silakan. Ini waktunya masih jam 15 menit lagi selesai. Nanti kita tutup dengan refleksi atau untuk kita simpulkan. Oke, nomor 4 ternyata sudah dijawab oleh teman-temanmu dari kelompok 5 dan 6. Karena tadi suruh membuat lambang atomnya ya. Hanya lambang atom saja. Ya, soalnya tadi nomor 4 tadi buatlah lambang atomnya. Oh iya, hanya dibuat lambang atom saja. Ya, gampang sekali ya. Ternyata sudah dikerjakan oleh kelompok 5 dan 6. Jadi kelompok 7 ini adalah bagus gitu. Ya, ini lambang atomnya sudah dibikin seperti ini. Namanya 735. Kan kemarin contoh lambang atom itu kan kayak gini kan. Misalkan ada X, ini nomor masanya, ini nomor atomnya, gitu kan kemarin. Nah, makanya udah dibuat kayak gini, nomor 4 dan sesuai. Bikin lambang atom. Bang, terus nomor 5. Silakan, kelompok terakhir. Atau kelompok 7 ini bisa membantu nomor 5 juga. Dibagi 2. Kamu ngerjakan yang ini, Mbak. Saya tak bagi. Kamu siapa? Sama? Ya. Yes, nama saya kamu. Kamu yang jawab. Saya udah, kamu yang itu. Ini jawab dulu. Sudah ditulis masing-masing kelompok? Jawabannya? Ya, wes. Kalau nggak difoto dulu, nanti tulisnya di rumah. Sekarang zaman digital ya, apa-apa sudah foto, itu lali ditulis. Ini ada aturan. Jadi kan ada rumus sama ini. Kalau
Yang nomor 1 dan nomor 2 udah selesai? Kurang dari Dari kan belum Bapak. belum. Iya. Saya selesai. Wes, Mas. Wes, wes. Hah? Aku rasa. Nah. Iya. Iya. Cepat itu jadi sampai. Jadi soal berapa tadi nomor 2, elektron valensinya kamu ambil yang terakhir, kulit ketiga. Pada 3S2 dengan 3P5 ini ada elektronnya 2 ditambah 5, 2 tambah 5, 2 tambah 5 ya, hitungnya 7. Dari sini Fe, maka kita bisa menentukan golongan. Kemudian Al, konfigurasi elektron semacam ini. Di kulit terakhirnya ada 3S2 dengan 3P1, maka Fe-nya 2 tambah 1 ketemu 3. Golongannya 3A. Periode gimana? Periode itu diambil kulit yang terbesar, kulit 3. Maka periode ini masih masuk golongan A. Sekarang yang golongan B gimana? Contohnya CO dengan Fe. Nah, CO-nya kamu konfigurasi elektron semacam ini, selesai. Maka diambil yang terakhir 4S2 dengan 3D9. Nah, kalau golongan B itu ada rumus.
NSE dengan NM1DY. Maka 4S2 dengan 3D9 diambil elektronnya 2 dan 9. 2 tambah 9, 11. Maka golongannya 1D. Periodenya kulit terbesar 4 periode. Kalau golongan A itu ketemunya cuma S karo P terakhir. Ini golongan B titenane S karo D. Jadi untuk mengamatinya itu ada muncul S dengan muncul D di kulit terakhirnya. Itu mesti nanti masuk golongan B. Oke. Tetapi kalau terakhirnya nanti ketemu S dengan P, maka nanti masuknya mesti golongan A. Atau ketemunya hanya S saja terakhir, D-nya tidak ada, terakhirnya di S. Maka kalau kayak gini nanti masuknya ke A. Ya, itu untuk teknik bahasa Indonesia. Apa? Menandai. Terus kemudian ke FP konfigurasi elektron gini. Hitung 1S2, 2S2, 2P6, 2, 3S2, 3P6, 4S2, 3P6. Muncul lagi ini terakhirnya. Atau kita hitung dulu elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Ketemunya 26. Kamu itu begini cek ya. Terus nanti muncul 4S2 dengan 3B6. Nanti golongan B. 4S2 dengan 3B6. 2 ditambah 6. Ketemu 8. Masuk golongan B. Periodenya yang terbesar berapa kliknya? 4. Kamu bisa ngecek di tabel screen apakah benar ini ada di golongan sekian periode sekian. Ceknya nanti bisa lihat di Oke, saya kira 4 soal sudah terselesaikan. Sedangkan yang kelompok 1 dan kelompok 2 karena ini pemaparannya agak banyak, gambarnya banyak ya. Ini kita bahas nanti aja ya. Ya, sudah selesai sebenarnya ya. Sudah selesai. Tadi saya lihat sudah selesai itu di catatan kemarin sama di bukunya ada ya. Kamu buat rangkuman tadi ya. Oke, saya lihat sudah benar tadi dari model atomnya atom sampai dengan mekanika kuantum, mekanika berubah. Sedangkan soal nomor 2 dan sampai 4 sampai 5 sudah kita bahas di nanti. Ya, nanti kalau masih ada yang belum paham bisa kita tanyakan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Bisa juga nanti di grup WA. Kamu bisa tanya di grup mana yang belum jelas, bisa tanyakan ke saya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya kira cukup. Ya. Untuk materi selanjutnya tentang bilangan kuantum akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya hari apa? Hari besok pagi. Besok pagi jam 5. 1 jam ya. Jadwal baru. Oke. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, oke, dengarkan dulu. Kita tadi sudah di awal mempelajari tentang teori atom. Teori atomnya dari teori atom sampai dengan teori atom, mekanika kuantum, mekanika berkembang. Soal nomor 1 sudah dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2. Kemudian dari kelompok 2 dan 3 mengerjakan tentang konfigurasi elektron subkulit yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga kemarin. Ya, kita ada apa? Ini tadi sudah dibahas di sini tadi. Kemudian soal nomor 3 dikerjakan oleh kelompok 6 dan 7. Tentang apa tadi? Tentang lambang atom. Penentuan jumlah elektron, proton dan neutron. Sama penentuan nomor massa nomor atom dari melihat tabel. Dan terakhir tentang elektron valensi dengan lambang atom. Oke, sudah kita bahas semua. Nanti materi struktur atom tinggal 2 bab lagi, ada 2 subbab lagi, yaitu tentang bilangan kuantum. Oke, tinggal 1 materi lagi. Nanti bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum. Kelas ini termasuk kelas yang tengah-tengah ya, sudah selesai. Kelas yang lain ada yang masih belum selesai. Kelas ini sudah mau selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri kelas untuk kita semua. Selamat siang Pak Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Begini Pak Bayu,
yang kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian observasi. Nah saat ini ada agenda yaitu pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan terkait dengan proses observasi kemarin. Jadi yang pertama itu terkait dengan bagaimana cara panjenengan untuk meningkatkan kemampuan siswa yang mungkin kurang. Itu ya. Yeah. Jadi untuk siswa-siswa yang kurang, kita kan dalam satu kelas itu kan berbeda-beda nih kemampuan siswanya. Ada yang fast learner atau cepat dalam menerima pelajaran, ada yang medium learner, ini anak-anak yang biasa tapi bisa mengikuti pelajaran, dan ketiga yang paling susah itu kan ada anak-anak yang agak susah atau tidak cepat menangkap sebuah pelajaran. Bukan dikatakan bodoh ya, karena cara belajarnya itu memang agak lama, agak lambat itu. Nah maka kita perlu menerapkan strategi yang berbeda dalam pembelajaran, terutama seperti pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita memilah-milahkan siswa mana yang bagus, mana yang menengah, dan mana yang kurang. Nah, ketika kita melakukan pengajaran, misalnya kan kita menjelaskan konsep dulu nih, bahwa tidak langsung anak suruh mencari material gitu, tapi kita memberi awalan konsep-konsep, kita terangkan dulu, misalkan materi struktur atom, apa yang dipelajari struktur atom itu garis besarnya dulu. Nah, kemudian setelah itu kita bentuk kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok ini tidak anak yang pintar semua jadikan satu, yang sedang jadikan satu, yang low jadikan satu, tapi harus ada heterogen. Jadi yang pintar, yang tengah, dan kurang itu harus ada dalam satu kelompok itu. Jadi kalau kita misalnya bikin 5 kelompok nih, harus heterogen dalam kelompoknya. Ini tujuannya maksudnya agar nanti yang pandai atau yang lebih cepat menangkap materi yang kita sampaikan itu akan menularkan ke yang kurang. Jadi akan ada semacam tutor sebaya gitu, tutor sebaya. Nah, kemudian ada diskusi nih, terus nanti kan mereka saling tanya jawab, saling memberikan respon tentang materi. Nah, jadi anak-anak yang kurang itu tadi kan ini pertanyaan yang fokus ke yang kurang. Nah, yang kurang ini bisa tertolong maksudnya. Ketika mereka tidak mampu atau tidak paham, kalau tanya ke guru langsung mungkin mereka malu atau takut ya, kurang wawasan. Kan dengan dari temannya diberi konsep yang kita terangkan tadi, mungkin lebih masuk. Salah satunya seperti itu. Baik, yang saya tangkap, bagaimana cara jenengan untuk meningkatkan kemampuan siswa yang dikategorikan rendah itu adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi mungkin di sini kan ada 3, ada berdiferensi secara konten, materi, kemudian proses, dan yang ketiga adalah secara produk. Nah, kira-kira menurut jenengan penerapan bagaimana yang tepat yang jenengan gunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa? Kalau dari organisasi tadi fokusnya ada 3 ya, berbasis konten, proses, dan produk ya. Nah maka ketika kita misalkan kita perlu belajar individual ya, atau program based learning, kita tawarkan sebuah masalah anak-anak untuk misalkan teori konfigurasi elektron ya. Nah ini ketika kita jelaskan di depan awalnya, terus kita beri contoh latihan, kemudian kita lemparkan ke anak-anak, ternyata yang maju itu ada beberapa anak yang sudah menangkap seperti yang dicontohkan. Tapi ketika saya keliling, itu ternyata masih ada yang kesulitan. Nah, karena ada kesulitan, berarti kan kita harus bantu. Ya. Nah, terus berbasis konten tadi kan ke materi ya, Pak. Materinya ini untuk memahamkan anak itu bagaimana konsep ini biar masuk ke yang lemah tadi gimana, maka kita perlu pendampingan khusus. Kita dekati dia, kita berikan masukan ke dia, kemudian kita jelaskan secara garis besar, kita bantu dia latihan soalnya, kemudian kita uji dia dengan kita tetap di situ di dalam kelompok yang besar tadi, tapi kita fokus ke anak yang sama ini. Setelah kita bantu, ternyata dia sudah mulai menangkap, berarti tujuan kita dia udah terentaskan ya. KPM-nya mungkin bisa tercapai. Terus kemudian ada prosesnya, jadi kan kita bisa mulai dari proses pembelajaran yang kita sampaikan di mana itu apakah sudah tepat atau belum, itu bisa kita cek dari kepahaman dia. Jadi ketika dia belum mungkin sama sekali, tapi ketika pembimbingan kita bantu sudah menunjukkan grafik naik,
kemudian hasil akhirnya juga bagus, berarti proses yang kita jalankan ternyata sudah memenuhi. Terus untuk produk jadinya ya tujuannya kan kita siswa dapat menguasai materi struktur atom, berarti kan kepahaman tentang minimal kompetensi yang ada, sudah masuk ke dia tentang konfigurasi elektron tadi sudah bisa dia lakukan atau sudah bisa dia capai. Mungkin seperti itu. Baik Pak Bayu, terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang dengan terapkan, ini ada satu lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu terkait dengan penilaian. Kira-kira sistem penilaian seperti apa yang jenengan gunakan ketika panjenengan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Di dalam kelas itu kan kita juga melihat siswa itu aktif atau tidak ya. Betul. Jadi sikap mereka gimana, merespon bagaimana. Ada yang kemarin pas PI itu saya melihat ada beberapa anak itu yang tidak konsen dengan pelajaran saya. Oke, saya memang tidak marah dulu ya, saya amati dulu. Ketika mereka mulai gaduh, baru saya tegur. Kalau saya tegur lisan sudah bagus, berarti anak itu sudah mulai fokus ke saya. Kemudian saya kondisikan dulu mereka. Setelah kondisi baik, nah kemudian ketika kita memberi soal latihan, mereka mengerjakan, kemudian ketika ada diskusi mereka juga aktif, ini sudah merupakan penilaian pengamatan. Jadi kita akan kita bawa daftar nilai atau daftar absen, kita centangi dulu anak-anak yang aktif berdiskusi, aktif menjawab, aktif maju ke depan untuk mengerjakan soal, atau ya keaktifan lah, pokoknya respon yang bagus dari mereka, sikap yang bagus juga, dan ketekunan itu kan juga kita nilai. Terus yang kedua memang secara penilaian biasa nih, penilaian biasa ini mungkin ya sebelumnya kan saya kadang kalau ada animasi itu kan ya saya sediakan video dulu ya, video pembelajaran misalkan seperti ini, saya membuka materi struktur atom, terus ada video, kemudian selain saya manual menjelaskan juga ada video biar mereka tidak bosan. Kalau manual saja kan kadang jenuh, maka saya carikan video-video yang interaktif yang sekiranya lebih mudah ditangkap penjelasannya dan anak mau konsentrasi ke sana. Nah setelah itu anak mau fokus ya berdasarkan pembelajaran auditori atau audiovisual mereka atau visual mereka, itu kan macam-macam ya cara belajar mereka. Nah itu bisa kita nilai. Kemudian kita memberi soalnya ya semacam apa ini, pembelajaran sumatif ya, ulangan harian atau sekedar latihan soal. Itu ketika mereka sudah bisa mengerjakan ya kita nilai, kita memberikan KPD mereka atau kita kumpulkan soal ulangan mereka terus kita pilih. Jadi mungkin ada dua itu sistem penilaiannya, jadi pengamatan taktikal siswa dan juga dari soal sumatif yang kita berikan atau ulangan harian yang kita berikan kepada mereka. Ini dengan cara itu terus menilainya. Yang saya tangkap berarti ketika panjenengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ada dua nilai yang jenengan dapatkan, yaitu penilaian formatif ketika proses diskusi, kemudian yang kedua adalah sumatif. Baik, Pak Bayu, kira-kira dalam penerapan pembelajaran diferensiasi adakah kendala-kendala? Kalau kendala ya cukup banyak ya. Jadi kan kita ini menghadapi siswa dengan karakteristik dan heterogenitas yang tinggi. Kemudian kalau dari pengalaman saya mengajar dari 2008 sampai hari ini, itu kan sistem kita kalau dulu itu kan masih seleksi NEM ya. Masih seleksi prestasi itu kita mendapatkan siswa yang bagus banyak sekali dari semua Kabupaten Karanganyar. Karena siswa yang karena di sini ranking sekarang ini yang kedua, terbaik kedua sama Kabupaten Karanganyar. Berarti kalau dari SMA 1 nggak lolos mesti ya dikejar sama Karanganyar. Nah maka lebih mudah dahulu dalam mengondisikan siswa. Kemudian ketika kita mencari anak-anak yang bagus lebih mudah dahulu. Tapi ini kan sekarang ini karena ada zonasi, kalau zonasi juga sebenarnya program bagus karena juga kita mengakomodir anak-anak yang sekitar sini untuk kita bina, kita didik di sini dengan baik. Ya cuma kendalanya kadang ya apa ya, saya masih lemah ya dalam pengasuhan materi udah dulu, kemudian mereka itu masih butuh pembimbingan khusus. Kemudian pandemi kemarin juga cukup menghantam, walaupun sisi positifnya kita belajar digital secara baik ya, Google Form dan sebagainya, itu satu hal yang baru dipaksa untuk belajar itu akhirnya kita bisa,
baik murid maupun gurunya. Kemudian itu juga hal yang baik sebenarnya. Terus tapi kita masalah sikap dan masalah ketertiban yang kadang jadi masalah itu. Kemudian dari pembelajaran sendiri kita ya semangat belajarnya mereka tuh kalau dibandingkan dengan yang dulu agak berbeda. Nah maka itu kita perlu yang mengetus kita, memaksa kita untuk lebih sabar dalam menjaga mereka, dalam mendidik mereka. Karena kita pemerintah kan meminimalisir agar itu sekolah ya. Jadi apapun siswanya, dimana karakternya harus kita bina dengan baik. Ini seperti itu kendala-kendala yang saya hadapi di lapangan. Yang saya tangkap, yang jenengan sampaikan kendala itu kan dari input ya. Dari input. Kemudian mungkin ada yang lain mungkin selain dari input siswanya, mungkin dari sarana prasarananya atau mungkin dari yang lainnya. Kalau dari sarana prasarana kan nanti tadi sekarang sudah berbeda kurikulum ya. K13 menuju ke Kumar. Jadi yang saya rasakan adalah ketersediaan buku literatur itu. Kalau kita dulu mungkin kita bicara buku ini gitu ya, terus anak-anak dengan sadar akan cari buku itu, entah dengan cara membeli, pinjam atau apapun caranya. Kemudian pas waktu ini sebenarnya tidak ada buku yang merujuk ke murid, tapi ketersediaan di perpus agak kurang. Jadi tidak bisa, misalnya ada 11 kelas, di kelas 10 itu hanya paling 5 kelas yang lengkap anak ini membawa buku itu. Terus kalau kita memaksa kamu harus buku ini, tidak juga suatu kesalahan ya, boleh kan, tidak boleh ada pungutan sama sekali, walaupun kita mengarahkan ke sana pun juga tidak boleh. Tapi bisanya kita ya pas ngajar kita pakai buku ini, tapi tidak mengarahkan mereka untuk membeli buku ini. Kalau mereka punya ya alhamdulillah dengan berbagai cara. Kan ya ada anak yang mampu dan kurang mampu, itu kita harus paham. Terus kalau kesadaran mereka membeli buku bagus, berarti itu juga bisa mendorong. Karena saya juga mengerti kalau sudah datang di kelas, kadang saya sudah siap mengajar, anak-anak yang sudah otomatis belajar itu ya buku les, apapun itu yang dia perlukan sudah ada di mejanya. Tapi ada juga 5 anak atau 3 anak itu yang masih kosong di mejanya, belum bagus. Nah, itu satu kendala juga dari sarana prasarana. Kemudian kalau ketersediaan internet di sekolah kita ya kadang bagus Pak, itu bisa terjangkau semua. Nah, tapi kadang ya beberapa saat itu karena sekolah kita juga ada kesibukan, mungkin ada fokus kelas berapa harus kegiatan online, maka dipusatkan di satu titik. Itu akhirnya yang tidak lain kurang. Nah ini kan yang menghambat studi yang berbasis dengan browsing internet atau mencari materi dari. Tapi kalau untuk dari stakeholder dari kepala sekolah itu sudah bagus sekali. Dari wakil-wakil berbeda dalam memberikan prasarana kepada kami, mengakomodasi semua bagus. Cuman ya tadi yang saya sampaikan, kendalanya bukan di sumber dayanya, tapi di sarana itu. Baik Pak Bayu, ini hal terakhir terkait dengan refleksi pembelajaran. Kira-kira dari panjenengan, apakah sudah sesuai dengan harapan panjenengan? Siswa yang terkait dengan ajaran tersebut. Refleksi pelajaran. Oke, ya. Sebenarnya untuk 80% ketercapaian kompetensi, karena memang materi kimia itu berbeda dengan di K13 ya. Kalau K13 itu saya rasa lebih detail, terus lebih banyak materi yang benar-benar kimia. Jadi itu ada di sana, lebih puas saya kalau mengatur di K13 itu. Terus jika maksudnya lebih gimana ya, mantap gitu ya. Karena materinya lebih banyak, terus kimianya ada benar-benar. Terus biasanya kan sudah ada penjurusan kelas kimia dan kelas IPA dan kelas IPS. IPA dan IPS. Nah, itu kan lebih memudahkan kami mengajar. Kemudian dari materi ini sebenarnya kalau saya rasa itu lebih mudah di Kumar. Kalau Kumar ini anak-anak juga selain kita mapel kita yang kita ajar itu ada project nih, kelima ya. Ini Bapak Nugara seperti itu mengatakan. Nah itu ada satu waktu ketika mereka off dari semua mapelnya, kemudian fokus ke P5-nya. Nah itu memang bagus ya semuanya, dan ini juga mendidik siswa tidak monoton hanya belajar materi-materinya, tapi juga berkreasi di luar. Kembali ke materi saya, kimia tadi ya itu kalau dari segi konten materinya lebih bagus yang K13, lebih banyak, lebih detail. Kemudian pembagian
harus dalam struktur kurikulum di kimianya itu kasihan di beban di kelas 11 karena terlalu banyak materi yang dulu di kelas 13 sudah diberikan di kelas 10 sekarang dibebankan di kelas 11. Nah, harusnya sudah selesai di kelas 10 kemudian di kelas 11 ini enak lagi di kelas 12 nya lebih sedikit juga. Nah, malah itu mungkin plus minusnya itu. Nah, sejauh ini ya yang saya rasakan untuk mengajar materi kimia di kelas 10 lebih mudah sih, tapi kita kendalanya di siswanya yang slow learner tadi karena zonasi harus siswa ya lebih banyak daripada yang pasca 13 mungkin seperti itu. Jadi Pak Bayu, saya rasa cukup dialog kita terkait dengan proses observasi. Terima kasih atas waktunya. Bisa, ya.